الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Ikhwati azzakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan ibadah kita di dalam talabul ilmi. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini ikhwati jazakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam perkara salat. Itu di dalam pembahasan umurun tubahu bis shalah, yaitu perkara-perkara yang dibolehkan di dalam salat. Ya. Kita telah menyelesaikan tentang sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah berarti diperintahkan. Ya, diperintahkan di dalam salat, tetapi perintah ini tidak ilzam, tidak harus. Apabila dikerjakan menempatkan keutamaan. Apabila ditinggalkan maka salatnya tidak mengapa. Itu sudah kita bahas, baik itu sunnah-sunnah qauliyah maupun sunnah-sunnah fi'liyah. Lalu ada perkara ikhwati azzakumullah, sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam salat. Ya. Karena sebagaimana kita ketahui, definisi salat itu adalah segala sesuatu yang dimulai dengan takbir, ya, atau dibuka dengan takbiratul ihram, dan itu disebut dengan takbiratul ihram, berarti takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang bukan dari perbuatan salat. Ya. Jadi ada perbuatan salat, ada ucapan-ucapan salat, maka itu diatur oleh syariat. Lalu ada perkara-perkara yang bukan, ya, bukan ucapan salat, bukan perbuatan salat, tetapi perkara itu dibolehkan karena maslahah, kemaslahatan, ya, yaitu maslahatun lis-shalah, maslahat untuk perbuatan salat itu sendiri. Bisa jadi maslahat itu kembali kepada orang yang salat, ya. Bisa juga maslahat itu kembali kepada orang di sekitar yang tidak salat, ya. Maka syariat yang mulia ini ikhwati azzakumullah tidak menjadikan seseorang yang beribadah kepada Allah itu tidak peduli dengan sekitarnya. Tidak, ya. Tetapi Allah tabaraka wa taala menjadikan perkara ibadah itu mudah. Ya, sehingga orang ketika beribadah kepada Allah tidaklah merugi, baik urusan akhirat dia maupun urusan dunianya. Tidak menimbulkan mudarat di dalam urusan dunia dia. Ya, jangan sampai ada orang salat kemudian menderita urusan dunianya. Ya, maka di sini ada perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat di dalam salat karena itu berkaitan dengan kemaslahatan. Dan ikhwati azzakumullah, seorang muslim itu di antara sifatnya yang melekat adalah la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan dirinya, tidak boleh pula membahayakan orang lain. Dan ini berlaku di semua aktivitas muslim, termasuk di dalam ibadahnya, ya. Tidak boleh dia membahayakan dirinya dengan ibadah tersebut, dan tidak boleh pula dengan ibadah tersebut dia membahayakan orang lain, ya. Dan ini selaras dengan
Sabda Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas. Ya, sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Dan ini tergambar ikhwati azakumullah dalam pembahasan kita hari ini, yaitu perbuatan-perbuatan yang dibolehkan di dalam sholat. Jadi hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh, tetapi karena satu hajat dibolehkan. Yang pertama ikhwati azakumullah adalah hamlut tifli fis shalah, menggendong bayi di dalam sholat, ya, menggendong bayi di dalam sholat. Jadi kalau seseorang memiliki bayi dan datang waktu sholat bagi dia dan kebetulan tidak ada yang menjaganya dan kondisi anak itu sulit untuk bisa dilepas, bisa jadi karena dia menangis atau dikhawatirkan dia kemana-mana dan tidak ada yang menjaganya, maka sang ibu atau ayahnya boleh menggendong bayi tersebut sambil sholat, ya. Dalam keadaan sholat dia menggendong bayi tersebut, ya. Dan ini dinukilkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Adalah Rasulullah SAW pernah beliau salat. Artinya tidak setiap saat, ya, pernah terjadi. Jadi kana di sini kita sebutkan pernah terjadi beliau salat. Wa huwa hamilu Umamata binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau menggendong Umamah, putri dari Zainab, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu beliau dari Zainab, ya, bintil As, binti Abil As, ya, suami dari Zainab. Ya. Nah, ini putrinya ini masih bayi, digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada, apabila beliau sujud, wada'aha, maka beliau letakkanlah Umamah tersebut, ya. Wa idza qama, apabila beliau mau berdiri lagi, beliau gendong lagi, ya. Hamalaha, beliau gendong kembali, dan seterusnya, ya. Tidak disebutkan di sini salatnya apa, ya. Seumpama salat zuhur, seumpama, ya. Berarti berapa kali itu? 4 kali diletakkan, digendong lagi, diletakkan, digendong lagi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara bergerak selain gerakan salat, mengambil bayi, menggendongnya, ini bukan perbuatan salat. Hukum asalnya tidak dibolehkan. Ya, karenanya di dalam hadis ini tidak disebutkan selalu, ya, selalu Rasulullah SAW beliau menggendong Umamah, tidak. Sesekali atau berdasarkan kondisi yang terjadi, ya. Maka boleh terkadang seorang ibu atau seorang ayah apabila mendapatkan kondisi seperti itu, sulit bagi dia untuk meninggalkan bayinya sementara telah datang waktu salat, ya, maka boleh dia menggendong bayi tersebut, ya. Maka ini contoh yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam terhadap perhatian, ya, terhadap anak-anak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah ini. Dan Umamah ini ikhwati azakumullah juga bayi perempuan, ya. Maka tidak ada perbedaan di sini antara bayi perempuan dan bayi laki-laki, ya. Ya, tentunya di sini tidak terjadi hadas, ya, tidak terjadi hadas atau tidak terjadi najis. Artinya anak ini tidak kencing, ya. Tentunya kalau dia kencing maka, ya, batal salat tersebut, ya, batal salat tersebut, ya. Dan apabila bayi ini memakai popok dan kemudian dia mungkin kencing di popok tersebut, maka tidak masalah, ya, selagi apa? Selagi tidak keluar
dan membasahi sekitar. Selagi masih ada di dalam, maka itu dihukumi ada di dalam dan tidak keluar, ya. Kemudian yang kedua, ikhwati azakumullah, al-masyu al-yasiru lil hajah. Berjalan sedikit, ya, berjalan sedikit untuk sebuah keperluan mendesak. Ya, tadi bisa jadi untuk keperluan orang yang sholat supaya sholatnya ini tetap terjaga kehusuannya, dan juga untuk menjaga keadaan orang lain supaya tidak timbul fitnah atau tidak timbul kesal di dalam hati orang, ya. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti. Pernah Rasulullah SAW salat di rumah beliau. Wal babu alaihi mughlaqun, sementara pintu tertutup dari dalam, ya, dari arah beliau, ya, beliau salat pintu tertutup. Faji'tu fastaftahtu, maka aku pun datang, Aisyah dari luar, datang ingin masuk ke rumah. Lalu beliau membuka, dibukakan pintu, jadi diketuk pintu tersebut. Aisyah tidak tahu kalau Rasulullah SAW sedang salat, ya. Maka apa yang terjadi? Famasya, lalu Rasulullah berjalan, ya, berjalan. Fafatahali, lalu beliau membukakan pintu, ya. Beliau bukakan pintu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma raja'a ila musallahu, kemudian beliau balik ke tempat salat beliau, ya. Seumpama ini pintu, dia salat di sini, pintunya ini di arah kiblat, ya. Beliau berjalan menuju pintu dan pintu ini dibuka, setelah itu mundur. Jadi ketika balik ke musalla ini bukan membelakangi kiblat, tetapi apa? Mundur kembali di tempat salat tersebut. Wa wasaftu, dan aku memberikan sifat, kata Aisyah radhiyallahu anha, annal baba, bahwa pintu tersebut fil kiblah, searah dengan kiblat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bergerak tersebut tidak membelakangi kiblat. Jadi beliau tetap berhadap kepada kiblat, dibukakan, lalu beliau balik juga tidak membalikkan badan, tapi mundur. Dalam bahasa Arabnya qahqara, ya, qahqara, berjalan mundur, ya. Jadi muka tetap berada di arah kiblat, ya. Tapi kalau sudah terpalingkan wajah dari kiblat, batal salat tersebut, ya. Selagi masih wajah menghadap kiblat, maka perkara ini boleh. Maka ini ikhwati azakumullah, berarti pergerakan ini menolong orang yang sholat itu. Ya, seumpama kita sholat lalu diketuk-ketuk, maka tidak tenang. Ya, kalau dibiarkan orang di luar sana tidak tahu, diketuk lagi, ya maka dibukakan. Juga untuk menolong orang yang di luar, ya, supaya dia tidak kelamaan, ya, tidak timbul macam-macam di dalam benak tersebut, ya, maka bisa bergerak untuk hajat tersebut. Kemudian yang ketiga, al-harakah li'inqadi tifli aw ghairihi minat taraddi aw mimma yu'dihi. Bergerak untuk menolong anak kecil atau selainnya dari perkara yang bisa menyebabkan bahaya terhadap anak kecil tersebut, ya. Seumpama kita sholat, ya, melihat anak kecil naik ke atas kursi dan kursinya oleng misalnya, maka kita bergerak dan menahan kursi tersebut atau menangkap anak tersebut, ya, dan semisal itu, ya, semisal perkara tersebut. Ya, bukan berarti ketika orang sholat cuek aja, anaknya mau jatuh, mau apa, dibiarin saja. Tidaklah demikian, ya. Dan ini juga ikhwati azakumullah menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW sholat, itu tidak berarti telinga beliau
ditulikan dari sekitar. Ya. Yang dikatakan khusyuk apa? Di sebagian orang mengatakan nggak dengar sekitar, nggak melihat apa yang ada di sekitar. Maka ini keliru, tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sholat, telinga beliau masih mendengar sekitar dan memiliki apa? Respon. Ya, respon. Ya, ketika Rasulullah sholat, beliau mendengar ada seorang anak bayi yang menangis, maka beliau mempercepat sholat beliau, ya, supaya ibunya bisa kembali kepada bayi tersebut, ya. Dan begitu pula apa-apa yang terlihat di dalam sholat tersebut, ya, apabila membutuhkan sesuatu yang diperlukan, boleh dia bergerak dan tidak membatalkan sholat tersebut. Diriwayatkan Anil Azraq bin Qaisin, Anil Azraq bin Ibni Qais berkata dia, kunna bil Ahwazi, adalah kami berada di Al-Ahwaz, sebuah nama tempat di Syam, ya. Nuqatilul Hururiyata, kami sedang berperang melawan Al-Hururiyah. Al-Hururiyah ini adalah tentara Romawi, ya, kami berperang melawan Romawi. Fabainama ana ala harfi nahrin, ketika aku berada di pinggir sungai, idza rajulun yusalli, tiba-tiba ada seorang yang sedang sholat. Ternyata orang ini adalah Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Yang sholat di pinggir sungai ini adalah seorang sahabat. Wa idza lazima dabatahu biyadihi, di mana ketika beliau sholat tersebut beliau memegangi kekang kuda beliau. Sambil sholat sambil dipegang tali kuda. Yang namanya kendaraannya makhluk hidup, ya, kuda. Maka faja'alatid dabatu tunazi'uhu, maka jadilah kuda tersebut menarik beliau. Wa ja'ala, dan menjadikan beliau yattabi'uha, mengikuti gerakan kuda tersebut. Ketika tertarik beliau mengikutinya lagi, lalu ditarik lagi, ya, ditarik lagi oleh beliau. Salat, ketarik lagi, berjalan lagi, ditarik lagi, ya. Hadis ini panjang, ya. Maka kemudian ketika ada seseorang yang melihat orang yang salat ini, berkomentar negatif. Dia bilang, itu orang salat masih saja mikirin dunia, ya. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tetapi masih memikirkan urusan dunia, ya. Jadi maksud dia kalau mau sholat, ya sudah, lupakan semua dunia, ya sudah sholat aja, nggak usah dipegang-pegang kuda tersebut, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa beliau sholat di pinggir sungai, yang bisa jadi di situ tidak ada tempat untuk menambatkan kuda, ya. Mungkin tidak bisa juga untuk menaruh sesuatu yang bisa ditancapkan, ya. Maka pada saat itu Abu Barzah al-Aslami ini memegang kuda tersebut. Dan ucapan orang ini terdengar oleh Abu Barzah al-Aslami, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa respon tadi ada. Ketika ada orang ngomong begitu, maka berkatalah Abu Barzah al-Aslami, orang itu dipanggil. Lalu Abu Barzah mengatakan, inni ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sita ghazawatin. Aku ini pernah berperang, ikut berperang bersama Rasulullah 6 perperangan. Au sab'a ghazawatin, atau 7, au thamaniyah, bahkan 8 kali kata beliau. Jadi beliau menghitung-hitung pernah berperang bersama Rasulullah 6, 7, 8 kali pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya beliau ini bukan sahabat yang cuman sesekali berjumpa Rasulullah. Artinya sahabat yang sangat kental menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara jihad itu ikhwati jazakumullah bisa berbulan-bulan, ya. Bisa berpekan-pekan, dan itu cukup untuk mengetahui tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan agama ini, ya. Lalu Abu Barzah Al-Aslami mengatakan wa syahidtu, dan aku menyaksikan taisirahu, mudahnya beliau, ya, mudahnya beliau dalam mempraktekkan agama ini, ya. Lalu beliau menjelaskan wa inni kuntu uraji'u ma'adabati, dan ketika aku harus bolak-balik mengikuti kudaku ini, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai min an ada'aha, daripada aku meninggalkannya, meninggalkan kuda tersebut tidak dipegang. Kemudian tarju ila ma'lafiha, lalu kuda ini pergi ke tempat padang tempat dia berjalan, ya. Fayasuqqa alayya, lalu hal tersebut merepotkan aku nantinya. Selesai sholat kudanya hilang, ya gawat kan, ya gara-gara menyembah Allah kemudian barangnya hilang, ya. Dan ini ikhwati azakumullah, dalam Islam harta itu termasuk yang dijaga, ya, dan bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi ibadah, ya, mengurangi kadar ibadah, ya. Di dalam pandangan para ulama, semisal orang kehabisan air di tempat dia, namun sekitar 500 meter misalnya ada air, 500 meter ada air. Tetapi kalau dia meninggalkan tempatnya ini untuk mengambil air itu untuk berwudu, bisa jadi harta dia dicuri, diambil orang, ya. Misalnya di tempat itu rawan, kalau dia meninggalkan tempatnya ini, harta dia dicuri, maka boleh bagi dia tayamum, ya. Itu fatwa dari para ulama, ya, menyebutkan bahwa ketika dia khawatir hartanya itu hilang, maka dia boleh tayamum di situ, ya, boleh tayamum. Karena di dalam masalah membela harta pribadi ini, ikhwati jazakumullah, menjaga harta ini, sampai-sampai orang yang meninggal, ya, karena mempertahankan hartanya itu dihitung syahid, mati syahid indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, fahuwa syahid, maka dia syahid, kata Rasulullah SAW, ya. Ya, sehingga juga orang kalau dia wala'udzubillahi min dzalik dirampok, lalu dia melawan perampok tersebut, lalu dia membunuhnya, ya, dia membunuh perampok tersebut, maka dia tidak dikisos, ya, tidak dikisos dengan pembunuhan tersebut, ya, karena dia mempertahankan hak miliknya, ya, sebagaimana tidak dikisosnya seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertempur lalu dia bunuh musuhnya, maka dia tidak dikisos dalam masalah tersebut, karena kedua-duanya syahid apabila terbunuh di dalam mempertahankan perkara tadi, ya. Karenanya menjaga harta itu termasuk 5 perkara darurah yang dipandang di dalam syariat, ya. Maka di sini Abu Barzah Al-Aslami mengerti betul tentang maqasid, ya, tujuan-tujuan syariat ini. Maka beliau, ya, ketika memegang tali kuda ini, tertarik, itu tidak menjadi masalah, ya, daripada kudanya itu hilang. Dan sebagaimana kita ketahui, ikhwati jazakumullah, zaman dahulu kalau orang safar, itu semua perangkat dia, pakaian dia, makan dia, biasanya ditaruh di kuda tersebut, ya. Ya, kalau kuda itu hilang, ya hampir dikatakan nyawanya hilang, ya. Maka disebutkan ada seseorang yang saking gembiranya salah sebut, ya, ketika kudanya hilang, dia mencari-cari kuda itu, gak ketemu di padang gurun, ya. Makanannya ada di situ, pakaiannya ada di situ, maka dia lemes, ya,
tertidur, setelah bangun ternyata kudanya ada di hadapan dia. Maka dia mengatakan apa? Allahumma anta abduka wa ana rabbuk. Ya. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hamba aku dan aku Tuhanmu. Ya, saking gembiranya apa? Kepleset lidah. Ya, saking gembiranya tentang kembalinya kudanya itu, sehingga dia bilang, ya Allah, engkau hamba aku dan aku Tuhanmu. Ya, maksud dia adalah engkau ya Allah Tuhanku, aku hambamu. Ya, tapi karena dia saking gembiranya kepleset lidahnya. Ya, artinya ini perkara penting. Ya, tidak bisa dianggap remeh. Ya. Maka di sini muallif hafizahullah taala menyebutkan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan, zahiru siyaqil qissah, yang nampak dari susunan kisah ini, anna Aba Barzah, bahwa sesungguhnya Abu Barzah Al-Aslami, lam yaqta' salatahu, beliau tidak membatalkan salatnya. Jadi ketika tertarik itu, beliau tidak membatalkan salatnya. Hal ini kata beliau, wa yu'ayyiduhu qawluhu fi riwayati Amr ibn Marzuq. Perkara ini dikuatkan juga dengan riwayat yang lain dari Amr bin Marzuq. Ya. Yaitu apa? Fa akhadaha thumma raja'al qahqara. Ya. Beliau menarik kuda tersebut lalu balik lagi mundur. Ya, balik lagi mundur. Kalau orang baliknya mundur, berarti tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Ya, buat apa Abu Barzah Al-Aslami ini balik lagi? Ya, kalau beliau sudah batal salatnya. Ya, pasti beliau bawa lagi dari belakang. Tapi ini jalannya mundur. Ya, maka orang kalau sudah sholat di satu tempat, ya, lalu ada sesuatu yang ingin dia betulkan atau dia tolong, misalnya di depannya ada sesuatu terjadi, lalu dia tolong, dia tidak boleh sholat di situ terus, tapi dia harus balik lagi ke tempat dia sholat itu. Maka dia mundur, ya, berjalan mundur di tempat sholat yang asalnya dia tempati. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Barzah Al-Aslami. Beliau ketarik oleh kuda, beliau tarik lagi mundur ke tempat sholat beliau tadi, lalu tertarik lagi, beliau tarik lagi sambil mundur ke tempat sholatnya tadi. Ini riwayat dari Amr bin Marzuq. Fa innahu, maka seandainya lau kana yaqta'aha, kalau seandainya Abu Barzah Al-Aslami itu membatalkan sholatnya, ma bala an yarji'a mustadbiral kiblah, maka apa peduli beliau untuk balik membelakangi kiblat, ya. Apa kepentingan beliau harus jalan mundur lagi, ya. Berarti itu apa? Menunjukkan Abu Barzah Al-Aslami tidak membatalkan salat, ya. Seandainya ketika ditarik kuda beliau batalkan lalu balik lagi, itu beliau membelakangi kiblat juga nggak ada masalah, ya. Tapi di sini karena beliau mundur jalannya, menunjukkan tentang bahwa model salat beliau yang mondar mandir tadi tidak membatalkan salat. Lalu di sini ikhwati jazakumullah ada faidah, ya, apabila kita salat, lagi di zaman kita sekarang ini orang memiliki handphone semuanya. Ya, apabila terdengar dering handphone, ya kebetulan lupa lagi di silence, ya, sehingga apa? Terdengar bunyi di handphone tersebut. Maka segera ambil handphone tersebut, walaupun kita bergerak dengan banyak gerakan ini, ambil handphone tersebut, ya, kemudian dibuka, ya, kalau harus pakai kuncinya harus dibuka kuncinya, lalu telepon tersebut diterima, jangan ditolak, terima, lalu taruh, tapi jangan dijawab, ya, terima tapi jangan dijawab, taruh aja, mungkin kencangkan bacaan Fatihahnya, bacaan ayatnya, ya, supaya apa? Supaya orang di seberang sana tahu kalau kita itu sedang salat. Tapi kalau ditolak, taruh lagi, hubungin lagi itu pasti,
ya, karena dikirain salah pencet, lalu dihubungi lagi, bunyi lagi, ya, maka terima, ini sudah taruh, ya. Kalau nggak dijawab-jawab, oh berarti dia paham orang ini sedang dalam kondisi tidak ingin diganggu dalam sholat. Apalagi kalau dia mendengar bacaan-bacaan sholat, oh dia lagi sholat, ya. Jadi jangan dibiarkan. Ya, ada seorang yang khawatir, kalau dia bergerak lebih dari 3 kali, maka perkaranya dia terganggu, orang di sekitarnya juga terganggu. Apalagi kalau handphonenya lagu India Hey, ya, atau lagu dangdutnya, repot. Berhenti, dihubungi lagi, bunyi lagi sepanjang sholat. Maka ini merusak sholat, ya, merusak orang tersebut, merusak orang di sekitarnya, ya. Maka ini sama dengan orang yang mengetuk pintu tadi, ya. Dikiaskan dengan orang yang mengetuk pintu tadi, bukakan, ya. Bukakan sampai dia mengetahui keadaan. Karena orang di seberang sana tidak tahu, ya, bahwa yang sedang megang HP ini sedang sholat. Kemudian yang keempat, ikhwati jazakumullah, adalah mudafa'atul mari amamahu bis shalah, yaitu menolak orang yang lewat di depan dia ketika sholat, ya. Jadi ketika ada orang sholat, lalu ada orang lewat di depannya, maka dia gerakkan tangannya, dia tolak begini. Mau lewat lagi, tolak lagi, dorong terus, ya, seperti itu. Dan gerakan tangan ke depan ini bukan gerakan sholat, tapi ini dihajatkan untuk apa? Untuk menolong dia supaya sholat dia ini tidak dirusak, ya, tidak dirusak, dan juga menolong orang yang lewat ini supaya dia tidak terkena dosa besar, ya, karena melewati depan orang sholat itu dosa besar, ya, karena telah disebutkan ancamannya oleh Rasulullah SAW. Sekiranya orang yang melewati di depan orang sholat itu tahu tentang perkara yang besar menimpa dia, maka dia memilih untuk berdiri arba'ina harifan, 40 tahun pun kalau harus terjadi seperti itu, dia lebih memilih berdiri 40 tahun daripada dia harus melewati orang yang sholat, ya. Walaupun gak ada orang sholat 40 tahun lamanya. Ini permisalan, ya, sangatnya. Seandainya dia harus memilih 40 tahun berdiri menunggu orang itu sholat selesai, maka itu harus dia pilih, ya. Ya, artinya kalau kita sholat paling 10 menit, ya, 5 menit, maka sabar, tunggu, ya, sampai orang itu selesai sholat baru lewat, ya. Kalau dia tetap lewat saja, maka ditolak, ya. Kalau dia masih saja, maka tolak terus, ya. Fa innahu syaitan, maka sesungguhnya dia adalah syaitan, kata Rasulullah SAW, ya. Ya, maka ini dibolehkan. Ya, tentunya ini adalah orang yang sholat sendirian atau jadi imam, ya. Adapun yang di depan makmum, maka tidak masalah orang lewatnya. Kemudian yang berikutnya, qatlul hayah wal aqrab wa ma yu'di fis shalah, membunuh ular atau kalajengking atau hal-hal yang membahayakan di dalam sholat, ya. Ketika sholat kita melihat ada kalajengking, ada ular, ya, maka boleh kita untuk membunuhnya, ya, atau mengusirnya, ya, tanpa harus membatalkan sholatnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amara biqatlil aswadaini bis shalah. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh 2 hewan hitam di dalam salat, yaitu al-aqraba wal hayyata, yaitu kalajengking dan ular, dan sejenisnya. Ini dikiaskan, ya, hewan-hewan yang memiliki bisa tersebutnya. Karena kalau dibiarkan kita nggak tahu nanti dia jalan kemana, bisa jadi masuk ke dalam celana, masuk ke dalam sarung dan bisa membahayakan. Kemudian yang berikutnya adalah ghamzu rijlin naim lil hajah,
yaitu menepuk kaki orang yang tertidur karena hajat. Ya, seumpama orang-orang yang sedang iktikaf, ya, masjid penuh, orang sholat di situ, lalu ada orang yang tertidur tadi kakinya menjulur, ya, di tempat sujud kita, maka kita boleh menepuk kaki tersebut atau mengibasnya, ya, sehingga kita bisa sholat dengan mudah di tempat sujud kita, ya. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, kuntu amuddu rijli, adalah aku menyelonjorkan kakiku, fi kiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, sedangkan beliau sedang salat. Fa idza sajada, apabila beliau sujud, ghamazani, maka beliau menepukku. Fa idza qama, apabila beliau berdiri, madattuhu, aku panjangkan lagi kakiku, ya. Jadi entah ini hilah dari seorang istri, caper istilahnya, cari perhatian, atau memang benar-benar ngantuk, ya, nggak sadar lagi. Tapi kelihatannya ini yang lebih kepada capernya seorang istri, ya. Jadi ketika sholat, kakinya diselonjorkan ke arah kiblat Rasulullah SAW, dan ini tidak memusingkan Rasulullah SAW, ya. Tidak mengatakan wah ini batal sholatnya atau tidak, ya. Tapi tetap saja beliau sholat, ya. Ketika mau sujud, beliau tepuk tubuh kaki, ditarik sama Aisyah, ya. Ketika beliau sudah berdiri lagi, selonjor lagi di situ, ya. Maka ini perbuatan menunjukkan bolehnya perkara tersebut, ya. Yang juga memberikan faidah apa? Tidak batalnya bersentuhan dengan istri, ya. Ini zahirnya, ya, zahirnya kaki itu terbuka di rumah, ya. Walaupun ada yang mengatakan ini memakai selimut, ya. Namun tidak ada di dalam nas hadis tersebut berkata demikian, tapi dikatakan rijli, kakiku, ya. Maka kita memahaminya secara letterlek bahwa di situ Aisyah radhiyallahu anha kakinya terbuka dan ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dirasakan oleh beliau tepukan tersebut, ya. Maka ini menunjukkan tidak batalnya bersentuhan antara suami dan istri, ya. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya, khal'un na'li wa nahwihi asna as-salah, melepas sendal atau semisalnya di tengah-tengah salat karena hajat, ya, karena hajat, ya. Semisal ada orang salat pakai peci, tiba-tiba dia merasa di pecinya ada yang bergerak-gerak. Oh, ternyata apa? Ada kecoa masuk ke dalam peci, ya. Mau diteruskan gerak-gerak terus ini, bikin gak konsen, maka dia buka pecinya, ya, dia usir kecoa tersebut, dia pasang lagi. Ya, ini tidak masalah, ya. Atau sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dikatakan ketika Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam, ya, ini di rakaat berikutnya, menghabarkan bahwa di sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kotoran, ya, ada najis. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'a na'laihi, beliau mencopot kedua sendal beliau tersebut, wa wada'ahuma, dan beliau meletakkan keduanya an yasarihi, di kiri beliau. Falamma ra'a dzalikal qaumu, ketika para sahabat menyaksikan perkara tersebut, alqau ni'alahum, mereka juga melepaskan sendal mereka. Jadi ramai-ramai para sahabat melepas sendalnya. Ketika selesai sholat, Rasulullah mengatakan, apa urusan kalian melepas sendal kalian? Maka para sahabat ini mengatakan, kami menduga ada syariat baru yang turun menyatakan tidak boleh sholat pakai
sendal, ya. Maka kata Rasulullah, laisa kadzalik, bukan demikian, tetapi sendalku ini ada najis. Sementara sendal kalian tidak ada, ya tidak perlu dilepas, ya. Maka ini yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Apabila perkara najis terjadi di dalam sholat dan diketemukan di tengah-tengah sholat dan mampu dilepaskan, maka sholat yang sebelumnya tidak batal, ya, tidak batal. Tetapi kalau kita mendapatkan najis tersebut dan tidak mungkin untuk menghilangkannya di tengah sholat, maka sholat batal. Ya, seperti orang ketika sholat, ketika dia sujud lalu dia mencium bau, bau pesing misalnya di celananya. Tadinya nggak tercium, ketika sujud tercium, maka ini mau nggak mau apa? Batal sholat. Ya, karena nggak mungkin melepas celana. Ya, kalau peci mungkin bisa dilepas, kalau sendal mungkin bisa dilepas. Ya. Tapi kalau celana, ya menjadi terbuka aurat, ya, maka di situ membuka atau menghilangkan sesuatu yang mengganggu di dalam sholat, maka ini tidak masalah. Kemudian yang berikutnya, al-busaqu fitsaubi awil mindil, meludah atau membuang dahak, ya, di baju atau di tisu atau sapu tangan, ya. Ketika sholat terdesak, ya, keluar dahak, maka apabila ada tisu di kantong, ambil tisu, ya, gosok, atau sapu tangan, gosok, dikeluarkan, ambil, ya. Apabila tidak ada, maka dibuang di baju, ya. Jadi baju kita ini ditarik, ya, seumpama begini, dipanjangkan begini, diludahkan di tangan, lalu dilipat dan digosok, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum, jika salah seorang di antara kalian, idza qama yusalli, apabila dia sedang salat, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala di arah wajahnya, di arah wajahnya. Artinya dia sedang berhadapan dengan Allah. Ya, jangan ditanya tentang masalah bagaimana keberadaan Allah itu, maka itu adalah yaliku bijalalihi wa azamatihi, ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, ya. Tapi kita meyakini, beriktikad ketika orang salat dia sedang berhadapan dengan Allah dan Allah berada di arah wajahnya. Fala yabsuqanna, maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah qibala wajhihi, ke arah wajahnya, ya. Tidak boleh dia meludah ke depan. Wala an yaminihi, juga tidak boleh dia meludah ke kanan, melepehkan ke kanan, melepehkan ke depan, ya. Wal yabsuq, dan hendaklah dia meludah an yasarihi, ke samping kirinya, tahta rijlihil yusra, di bawah kaki dia yang kiri. Fa in ajalta bihi badiratan, namun apabila terdesak keluarnya tersebut, falyaqil bisaubihi hakadha, maka hendaklah dia, ya, lakukan dengan bajunya demikian, ya. Rasulullah mencontohkan thumma tawa sabahu, maka beliau menarik baju beliau, ya. Kemudian wa summa tawa saubahu ba'dahu ala ba'din, lalu kemudian beliau lipat, ya, tadi dahaknya dilepehkan di baju, lalu dilipat antara bahagian satu dengan bahagian yang lain, ya, biar tidak menetes, ya. Itu nggak masalah, ya, karena apa? Ya karena ludah-ludah sendiri, ya, riak-riak sendiri, ya, nggak ada masalah. Daripada dia terganggu di dalam sholat, mau baca ayat susah, ya, mau baca doa susah karena di mulut penuh dengan dahak, ya. Kemudian yang berikutnya, islahus thawbi wa haqqul jasad bis salat, membetulkan baju dan menggaruk
badan di dalam sholat. Ya. Sedang sholat tiba-tiba apa? Sarung mau copot, gelungannya kurang kuat, maka dia betulkan. Tidak perlu dia membatalkan sholatnya, dia betulkan kembali sarungnya tersebut. Atau dia sedang sholat tiba-tiba merasa gatal, maka digaruk. Cuman di sini yang perlu diingat, ikhwati azakumullah, tetap orang yang sholat itu harus mentakzimkan Allah, memuliakan Allah. Jadi bukan sesuka-sukanya bergerak tersebut ya. Kalaupun dia bergerak, dia upayakan seminimal mungkin. Kalaupun dia membetulkannya, seminimal mungkin, karena ta'zim ya. Ya seperti orang berhadapan dengan pejabat besar ya, maka dia ada ta'zimnya, tidak semena-mena atau sesuka hati bergerak ya, tapi dengan pergerakan yang pelan dan yang diperhatikan keadaan itu. Begitu pula seperti orang menggaruk ya. Ketika dia harus menggaruk, dia tidak menggaruk dengan seenaknya begini ya. Misalnya dia gatal di pipinya, dia letakkan tangannya, lalu jarinya saja yang bergerak begini ya. Jangan dia bergaruk seperti dia tidak di dalam sholat ya. Tetap dia harus perhatikan bahwa dia sedang sholat. Tapi boleh dia menggaruk tersebut atau menepis nyamuk ketika menggigit badannya ya. Ya karena itu membantu dia di dalam kehusuan sholat ya. Kalau dia biarkan gatal gak hilang-hilang ya, bikin badan bergerak-gerak ya, maka dia menggunakan tangannya untuk menggaruk. Disebutkan dari Jarir ad-Dabbi, qala, dia berkata, ini hadis mauquf ya, tapi hadis mauquf ini boleh dijadikan dalil di situ. Kana Aliun, adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sahabat Nabi, bukan Rasulullah. Ya, tapi dilihat oleh Jarir ad-Dabbi, idza qama fi shalah, Ali bin Abi Thalib itu kalau berdiri di salat, wada'a yaminahu ala rusghihi al-yasar. Beliau meletakkan telapak kanan tangan beliau ala rusghi yasarihi, di pergelangan tangan kiri. Jadi di sini dipegang. Wala yazalu kadzalika, dan terus demikian keadaan salat tersebut ya, hatta yarka'a, sampai beliau ruku. Ya, jadi kalau beliau salat beliau tidak bergerak, terus begini. Ya. Sampai beliau ruku, illa, kecuali an yusliha thawbahu, beliau membetulkan letak baju beliau, au yahikka jasadahu, atau beliau menggaruk badan beliau, baru ini bergerak. Selagi tidak ada perkara tersebut, maka beliau tetap dalam kondisi tersebut. Juga pendapat Ibnu Abbas mengatakan, yasta'inur rajulu fi salatihi min jasadihi bima syaa. Orang yang sholat itu boleh menggunakan anggota tubuhnya dengan apa yang dia kehendaki untuk membantu dia. Ya, dia gerakan tangannya, ya, dia gerakan kakinya di dalam sholat tersebut kalau memang itu diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa, yaitu bertepuk tangan untuk perempuan ketika memberitahu yang keliru di dalam sholat ya, misalnya imam lupa di dalam ruku, di dalam i'tidal atau lebih rakaat, dan bertepuknya pun adalah menepuk telapak tangan kanan, menepuk punggung tangan kiri. Jadi nepuknya begini ya. Bukan begini ya. Nah, kalau begini sudah rame-rame namanya. Itu tidak ta'zim, tidak mengagungkan Allah. Jadi dia menepuknya dengan menggunakan telapak tangan di punggung telapak kiri ya. Itu untuk perempuan kalau dia sholat bersama dengan laki-laki. Tapi kalau perempuan itu sholat bersama perempuan-perempuan yang lain, maka tetap menggunakan lafal subhanallah ya, subhanallah. Tapi kalau dia bersama dengan para lelaki, maka perempuan ini kalau misalnya dia tidak mendengar
dari laki-laki yang membetulkan salat ada kekeliruan, ya, kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat, ya, maka dia menepuk tangannya tersebutnya, tidak menggunakan suaranya. Ini pergerakan namanya. Kemudian yang berikutnya menoleh kanan kiri karena hajat, keperluan. Jadi orang sholat boleh menoleh kanan kiri karena hajat. Ya, sebagaimana disebutkan Abu Bakar As-Siddiq sholat ngimamin manusia. Lalu kemudian Rasulullah SAW mampu berdiri lalu menyibak shaf salat menuju ke depan. Lalu para sahabat ini bertasbih, ya, bertakbir, dan diantara mereka ada yang berdehem. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq menoleh ke belakang dan ternyata Rasulullah SAW datang. Ya, Rasulullah menyuruh beliau untuk tetap di dalam salat beliau, namun kemudian Abu Bakar mundur dan Rasulullah SAW mengimami para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini boleh, ya. Ya, semisal pula ada orang yang sholat, ya, dia terlanjur sholat rawatib qobliyah zuhur misalnya, dia lupa melihat jam, misalnya tanda jeda, ya, antara azan dan qomat, maka dia ingin memastikan apakah cukup atau dia ingin mempercepat atau memperlambat, maka dia boleh sedikit menoleh ke arah jam tersebut. Oh, ternyata misalnya waktunya lebih panjang, maka dia lebih bisa memperhatikan tentang panjang pendeknya rukunya. Tapi ketika dia lihat misalnya waktunya tinggal sedikit, maka dia mempercepat sholatnya tersebut. Nah, ini dia menoleh tapi ada keperluannya. Wallahu alam, maka ini dibolehkan, ya. Kemudian yang berikutnya memberikan isyarat dengan tangan atau kepala karena hajat, ya. Ya, semisal kita sholat tiba-tiba ada orang yang mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, maka cara menjawab salam ketika kita sholat adalah dengan menggerakkan tangan, ya. Jadi menggerakkan tangan, jadi telapak tangan ke arah bawah, punggung tangan ke atas, di bawah bahu, ya, jangan sampai diangkat begini. Jadi begini saja, ya. Jadi ketika ada orang menyalami kita sholat, lalu kita menggerakkan tangan, ya. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW, ya, ketika itu mengutus Jabir bin Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah untuk sebuah urusan, ya. Lalu kemudian selesai Jabir bin Abdullah dari tugas beliau mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah di atas kendaraan beliau, ya. Jabir bin Abdullah nggak tahu kalau Rasulullah sedang sholat karena di atas kendaraan, ya. Tiba-tiba Jabir bin Abdullah ini mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam lalu ngomong saja langsung, ya, melaporkan karena merasa penting, beliau langsung melaporkan. Tapi Rasulullah SAW diam saja dan kemudian beliau memberikan isyarat, ya, dengan tangan beliau tersebut, ya. Lalu kemudian aku mendengar beliau membaca sesuatu lalu memberikan isyarat dengan kepala beliau, ya. Oh, berarti beliau sedang sholat. Lalu Rasulullah SAW ketika selesai sholat mengatakan, tidaklah aku lakukan demikian, ya, tidak aku mencegah untuk menjawab salammu kecuali aku sedang sholat, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah ditanya tentang bagaimana caranya Rasulullah SAW menjawab salam tersebut, ya. Maka dikatakan wa basata kaffahu, beliau membuka telapak tangan beliau, ya, wa ja'ala batnahu asfal, beliau jadikan bagian yang telapak ini ke bawah, ya.
Wa ja'ala dhahru ilal fauq, dan beliau jadikan punggung tangan beliau ini di atas. Jadi begini. Ya. Beliau jadikan jawab salam begini. Ya. Jadi tidak begini, tidak ini di depan Ka'bah, di depan kiblat, ya, dan ini membelakangi, tidak, tapi menjadikan yang telapak di bawah, yang punggung di atas. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat kepala ketika sujud, ya. Ketika sujud, ketika imam ini tidak biasanya lama sujudnya, maka boleh mengangkat kepala sedikit melihat keadaan. Jangan-jangan imamnya pingsan, ya, di dalam sholat, sujud lama sekali, ya. Maka ini perlu diketahui keadaan, ya. Jangan diam saja, ya. Atau kadang-kadang nggak terdengar takbir imam, dia sujud saja padahal imam sudah tahiyat, ya. Dia masih sujud di awal. Ya, ada kejadian begitu, ya. Maka kalau merasa agak aneh, maka angkat kepala, lihat sekitar, ya. Kalau masih sujud lagi, ya sujud lagi, ya. Tapi kalau sudah berdiri, maka berdiri, ya. Ini disebutkan bahwa pernah para sahabat, ya, sholat, lalu Rasulullah SAW lama sujud beliau. Seorang sahabat mengangkat kepalanya dan melihat, oh ternyata Rasulullah SAW sedang dinaiki oleh cucu beliau, Al-Hasan, naik ke atas punggung Rasulullah SAW. Rasulullah sedang sholat, maka beliau membiarkan cucu beliau itu sampai dia puas, sampai dia turun sendiri, baru kemudian beliau mengangkat kepala beliau, ya. Maka ini begitu dekatnya Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, ikhwati jazakumullah, yang terakhir adalah memandang kepada mushaf di dalam sholat sunnah. Jadi boleh kita sholat sambil memegang mushaf, ya. Kalau kita ingin membaca sholat panjang, ya, bacaan ayat panjang, dan kita tidak hafal, maka kita boleh memakai mushaf. Adapun selain imam atau yang lainnya yang menjadi makmum tidak boleh melihat ke mushaf kecuali orang yang ditugaskan menyimak, ya. Jadi yang lain tidak boleh. Dia kalau tidak ada keperluan, dia tidak boleh memakai mushaf, ya. Yang ditugaskan saja satu orang yang menyimak bacaan imam, dia memakai mushaf. Adapun yang lain sholat sebagaimana biasa, ya, karena tidak ada kepentingan bagi dia untuk melihat mushaf, karena membawa mushaf ini memerlukan gerakan lain, maka perlu hujah, punya alasan. Kalau dia tidak punya alasan, ya, dia cukup mendengar, maka cukuplah itu jadi perkara dia, jadi tidak perlu dia melihat. Begitu pula dalam salat fardu, ya, dalam salat fardu tidak dianjurkan melihat mushaf, ya, dia memakai apa yang dia hafal saja, ya, maka tidak dianjurkan memakai mushaf. Nah, ini ikhwati jazakumullah beberapa gerakan yang dibolehkan di dalam sholat karena hajat keperluan. Nah, sampai di sini. Kalau ada yang dipertanyakan, faliyatafaddal mazkur, silakan.